Iya, baru 3 orang. Ditunggu sebentar lagi ya. Ya. Mungkin teman-teman ada yang ingin cerita pengalaman yang paling menyenangkan pada saat Hari Raya Idul Fitri apa? Akila ada yang mau diceritakan atau Alam yang paling menyenangkan apa? Kalau Pak Dede waktu kecil paling menyenangkan itu ketika Idul Fitri itu ketika mendapatkan uang waktu kecil. Kan dapat tuh dari saudara-saudara, ya kan? Senang banget. Kalau teman-teman yang menyenangkan apa? Ya. Ada yang mau berbagi cerita, pengalaman, atau hal yang paling menyenangkan pada saat Idul Fitri? Ada juga ya teman Pak Dede yang paling menyenangkan itu pada saat Idul Fitri itu banyak makanan sama kue. Iya, setiap silaturahmi nanti dapat ketupat, makan ketupat, nanti banyak kuehnya. Nah, itu juga suatu hal yang menyenangkan ya teman-teman. Ada juga yang menyenangkan ketika bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya yang mungkin kalau misalnya di hari-hari biasa jarang bertemu, pada saat Lebaran bisa berkumpul. Dari saudara, paman, bibi, keponakan. Nah, rame nih rumah jadinya kan. Ya, sepertinya masih bertiga. Bertiga, Bu Susi. Dimulai aja, Pak. Sudah 5 menit ini. Tunggu sebentar lagi ya. Ya, teman-teman, gimana puasa Ramadan kemarin? Full semuanya? Puasanya lancar? Atau ada yang bolong? Yang nggak puasa? Puasanya ada yang bolong nggak, teman-teman? Atau ada yang puasa setengah hari nih, udah kelas 2? Siapa yang masih puasa setengah hari udah kelas 2? Claribel ya puasanya setengah hari ya? Iya. Hah? Iya? Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang setengah hari. Akila. Ya, Assalamualaikum, Claribel. Assalamualaikum, Aca. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman. Mudah-mudahan kita semuanya bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun depan ya. Dan mudah-mudahan nanti tahun depan puasanya full semuanya ya. Amin. Aduh, Pak Dede lagi jaga toko ya? Iya. Teman-teman tidak tahu itu di mana backgroundnya. Apa aja makanannya Pak minta? Bukan, ini lagi di Minta. perpustakaan. Perpustakaan, Lagi di teman-teman. perpustakaan, tapi kok kayak di Indomaret. Isinya makan. Bukan, ini buku-buku tuh, buku-buku. Aku kira makanan kaleng. Buku-buku. Kalian aku itu Pak Dede rajin selalu di perpustakaan ya. Teman-teman harus contoh Pak Dede ya.
perpustakaan. Iya, harus rajin belajar, baca buku. Itu kok ada anak panah di background Pak Dede? Iya ya. Warna pink. Itu anak, iya warna pink itu anak panahnya. Ditutupin. Ditutupin. Itu anak panahnya lagi nunjuk hantu itu. Iya, ini contoh bukunya. Yang ini nih, buku yang warna kuning. Coba Pak Dede ambil. Pasti nggak bisa. Bisa. Bisa Pak Dede ambil. Percaya nggak? Coba, Sebentar. coba Pak, coba diambil. Coba Pak, coba. Pak Dede ambil ya. Yang ditunjuk anak panah itu. Yang mana? Yang ini? Mana yang ini Iya, ya? yang kuningnya itu ya, yang itu. Oh. Coba. Pensil. Ini perpustakaan. Pak Dede ambil lagi ya yang ini ya. Nih yang ini nih. Nah tuh kan jadinya ini. Jadi makanan. Oh, di Indomaret, Pak. Di Indomaret, bukan di perpustakaan. Di Indomaret, Pak. Indomaret. Ya, Ada itu tempat tandanya juga di Pak Dede situ, ada mengingatkan teman-teman agar teman-teman rajin baca buku, belajar terus di rumah ya. Aku sering sih baca buku, tapi baca bukunya komik ya. Ada yang gitu. Iya, baik teman-teman. Kita mulai saja ya pembelajaran kita hari ini. Are you ready? Ready. Oke, sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu ya. Siapa yang I have got the hands of mine with the finger and the line. I raise them up of the sky. We will pray and we'll be fine. Let's pray before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Baik teman-teman, tetap semangat ya. Mana semangatnya? Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. 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 Oke teman-teman. Ini kita belajar imtak ya. Berhubung materi imtak kita sudah habis, tapi kita akan mereview kembali belajar materi imtak kita sebelumnya. Waalaikumsalam, ada Ratu. Ya. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman kita lanjutkan ya. Oke, kemarin minggu sebelumnya ya kita sudah belajar tentang apa teman-teman? Apakah teman-teman masih ingat? Masih. Tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam. Ya, teman-teman masih ingat tidak siapakah Nabi Yakub alaihi salam itu? Nabi Yakub alaihi salam itu putranya Nabi apa? Nabi Yakub alaihissalam putra Nabi Ishak alaihissalam ya. Tadi aku juga bilang Siapa kakeknya Nabi Yakub alaihissalam? Ibrahim. Siapakah kakeknya Nabi Yakub alaihissalam? Kakeknya namanya siapa? Nabi Iya betul, Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Nabi Yakub alaihissalam itu mempunyai berapa putra? 12. Iya, betul. Mempunyai 12 putra ya. Jadi anaknya semuanya itu laki-laki ya. Iya. Salah satunya itu ada yang menjadi nabi dan rasul.
Siapakah anaknya Nabi Yakub yang menjadi nabi dan rasul? Yang tampan siapa? Paling tampan itu siapa? Siapa? Anaknya yang ke-11. Lupa. Iya. Anaknya yang dari istrinya yang bernama Rahil. Siapa namanya? Nabi? Nabi yang paling tampan siapa? Yusuf. Iya, betul. Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Yang lainnya belum ada. Nah, teman-teman, pada masa Nabi Yakub alaihissalam ada seorang raja yang kejam dan zalim. Siapa nama rajanya? Raja Saljam. Iya, betul, Raja Saljam, ya. Kemudian Nabi Yakub dan putra-putranya memerangi Raja Saljam karena Raja Saljam tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Nah, teman-teman, Nabi Yakub alaihissalam itu sebelum meninggal, Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya. Apa pesan Nabi Yakub alaihissalam? Tetap beriman kepada Allah. Iya, betul. Nabi Yakub alaihissalam berpesan kepada putra-putranya sebelum meninggal, yaitu pesannya adalah agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat. Ya. Nah, baik teman-teman. Jadi, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam itu siapa? Ayahnya siapa, teman-teman? Nabi Ishak alaihissalam. Ingat ya, teman-teman. Ayahnya Nabi Yakub alaihissalam itu adalah Nabi Ishak alaihissalam. Sedangkan kakeknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam masih keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, teman-teman. Oke. Today we are going to learn about kisah Nabi Ishak alaihissalam. Apa itu? Sahabat kita. Main ditunjukin video. Ini kan video. Sabar ya. Bentar ya, teman-teman. Bang Budi 01 game. Udah. Ini. Habis bubuk. Cek dulu. Ya, jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya, lucu banget walaupun. Oh, tidak ada suaranya. Share screen-nya mana? Oh, ini. Oke. Assalamualaikum. Teman-teman kelihatan tidak? Udah. Ya. Ya, oke teman-teman fokus ya. Ibu Susi akan jelaskan. Teman-teman, please listen to me.
Ya. Siapakah Nabi Ishak alaihissalam itu? Nabi Ishak alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah. Nabi Ishak alaihissalam seorang hamba yang taat. Keluarga Nabi Ishak alaihissalam taat kepada Allah. Ayah Nabi Ishak alaihissalam adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu Nabi Ishak alaihissalam bernama Siti Sarah. Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 180 tahun. Ya, jadi Nabi Ishak alaihissalam ini adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dari ibunya yang bernama Siti Sarah. Ya. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu mempunyai istri Siti Sarah dan Siti Hajar. Ya. Dari Siti Hajar mempunyai putra bernama Nabi Ismail. Sedangkan dari Siti Sarah mempunyai putra bernama Nabi Ishak alaihissalam. Kelahiran Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak dari Siti Sarah. Ketika itu usia mereka sudah tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya bahwa mereka akan mempunyai anak. Siti Sarah sangat gembira dan bersyukur. Mereka kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah ini sudah lama sekali mereka tidak mempunyai anak, ya. Mereka sangat mengharapkan agar mempunyai keturunan, mempunyai anak. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada Nabi Ibrahim dan istrinya melalui malaikat, ya, bahwa mereka itu akan mempunyai orang anak, ya. Siti Sarah sangat gembira, ya, dan juga bersyukur, ya. Ya, jadi di usia mereka yang sudah tua, Allah, ya, mengaruniakan kepada Siti Sarah dan juga Nabi Ibrahim, mereka akan mempunyai seorang jangan berisik. Ya. Oke, teman-teman, fokus. Please listen to me. Nabi Ishak alaihissalam seorang yang bertakwa dan juga berilmu. Nabi Ishak alaihissalam, ya, seorang yang bertakwa. Beliau juga menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Nah, Nabi Ishak alaihissalam sangat giat mencari ilmu, ya, ilmunya sangat luas dan banyak. Nah, teman-teman, kita harus mencontoh Nabi Ishak alaihissalam karena beliau sangat giat mencari ilmu, ya. Ilmu beliau sangat luas dan juga banyak. Ya. Nah, itu teman-teman. Meneladani kisah Nabi Ishak alaihissalam. Ya, apa saja sih yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Ishak alaihissalam? Yang pertama, Nabi Ishak alaihissalam seorang hamba yang soleh. Ya, beliau taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Nabi Ishak alaihissalam sangat rajin mencari ilmu. Ya. Oke, teman-teman, fokus. Suaranya di mute terus, jangan berisik, Safa, please. Oh, kayaknya Anda budek. Ya, oke, teman-teman. Suaranya tolong di-mute-kan terlebih dahulu, ya. Berisik.
Kalian akan dipotong sama aku. Aku bisa dengar kagak? Oke, teman-teman, Ibu akan menayangkan video. Ya, tolong teman-teman suaranya di-mute-kan terlebih dahulu ya, agar terdengar suaranya. Apa jangan berisik. Anda budak ya? Oke, teman-teman. Fokus. Kisah Nabi Ishak alaihi salam. Setelah kelahiran Ismail, Sarah sempat merasakan cemburu kepada Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim. Namun, setelah Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya ke Mekah, Sarah kembali menjadi sosok yang periang, santun, dan selalu bertakwa kepada Allah. Di daerah Jabrun, Palestina, Nabi Ibrahim dan Sarah terkenal santun dan baik hati. Nabi Ibrahim dan Sarah akan merasa sangat sedih jika tak ada yang berkunjung ke rumahnya. Mereka adalah contoh teladan yang baik dalam menjamu orang-orang. Mereka selalu menemani serta menjamu dengan makanan dan minuman terbaik. Setelah lama tidak ada yang berkunjung, Nabi Ibrahim dikunjungi oleh 3 orang laki-laki berwajah rupawan yang ternyata adalah malaikat utusan Allah. Malaikat itu menyampaikan bahwa Sarah akan melahirkan seorang anak lelaki yang soleh. Mendengar kabar gembira itu, Sarah berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang ditetapkan Allah pada diri Sarah benar-benar terwujud. Sarah mengandung dalam usia 99 tahun. Sedangkan saat itu usia Nabi Ibrahim sudah 120 tahun dan dari rahim Sarah lahirnya Nabi Ishak alaihissalam. Sempat terdengar kabar bahwa Ishak bukan anak kandung Nabi Ibrahim dan Sarah. Masyarakat Jabrun selama ini mengenal Sarah sebagai perempuan yang tidak bisa mengandung. Namun saat Ishak tumbuh dewasa, wajahnya sangat mirip dengan Nabi Ibrahim. Maka masyarakat mulai percaya bahwa Ishak memang anak Nabi Ibrahim dan Sarah. Ishak tumbuh dan besar di Jabrun. Ia kemudian membantu Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Kemanapun Nabi Ibrahim pergi, Ishak selalu menemani. Ishak dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Allah berkenan mengangkat Ishak sebagai nabi dan melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim untuk berdakwah. Nabi Ishak selalu berusaha mengajak masyarakat untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Ibunda Nabi Ishak telah tiada dan ayahnya Nabi Ibrahim juga sudah tua. Sebelum tutup usia, Nabi Ibrahim meminta Nabi Ishak untuk menikah dengan Ribqah, seorang perempuan yang soleha. Setelah itu Nabi Ibrahim wafat dalam usia 175 tahun. Setelah menikah dengan Ribqah, Nabi Ishak dikaruniai 2 orang putra yang diberi nama Ish atau Ais dan Yakub. Kelak, Yakub akan menjadi seorang nabi bagi kaum Bani Israel. Menurut riwayat, Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Sumber dalam Al-Quran surat Hud ayat 71 yang berbunyi, dan istrinya berdiri di balik tirai lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub.
Nah, itu dia teman-teman kisah Nabi Ishak alaihi salam. Teman-teman, suaranya boleh dibuka Jadi, kembali. kalau ada jika Bu Fida informasikan, berikan satu contoh damairul muttasilatul mufrad dengan kata ha. Oke, teman-teman, Jadi fokus. bebas Silakan mau teman-teman kolamu, suaranya saburoto, yang penting dibuka diakhiri kembali. dengan Yang tadi sudah dimutikan, sekarang silakan teman-teman suaranya dibuka kembali. Oke. Sudah? Ya, Safa suaranya boleh dibuka kembali. Nah, tadi teman-teman kita sudah menyimak atau melihat dan menonton kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya kisah Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam ya merupakan putra dari Nabi apa? 12. Nabi Ishak alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Ya, dari istrinya yang bernama Siti Sarah atau Siti Hajar? Siti Hajar. Siti Sarah atau Siti Hajar? Siti Hajar. Siti Sarah. Ya. Kalau Siti Hajar putranya bernama Nabi Ismail alaihissalam ya. Sedangkan dari Siti Sarah mempunyai putra yang bernama Nabi Ishak alaihissalam. Ya, teman-teman. Nabi Ishak alaihissalam ya wafat pada usia berapa tahun? 120. 80. 180. Iya, betul. 180 tahun ya. Nabi Ishak alaihissalam meninggal pada usia 180 tahun. Ya. Nabi Ishak alaihissalam itu sangat gemar menuntut ilmu ya, giat mencari ilmu ya. Ya, teman-teman harus mencontoh Nabi Ishak alaihissalam ya. Nabi Ishak alaihissalam sangat giat mencari ilmu ya. Sehingga Nabi Ishak alaihissalam berwawasan luas ya. Karena beliau rajin menuntut ilmu ya. Nah, dari kisah Nabi Ishak alaihissalam, keteladanan apa yang bisa kita ambil? Ya, Nabi Ishak alaihissalam merupakan seorang nabi yang saleh, yang taat patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, beliau juga sangat giat mencari ilmu. Ya, teman-teman. Oke, tadi dalam video disebutkan bahwa Nabi Ishak alaihissalam lahir di mana, teman-teman? Di mana ya, Bu? Lupa saya. Tahun. Ya. Jabran ya. Oke, teman-teman. Nabi Ishak alaihissalam ya. Jangan lupa ya tadi ibunya bernama siapa? Siti Sarah ya. Ya, jadi Siti Hajar itu ibunya siapa? bernama Siti Sarah, bukan Siti Hajar. Apa? Siti Hajar itu siapa? Berarti itu siapa?
Siti Hajar itu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu mempunyai 2 istri, ya. Jadi Siti Sarah sama Dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah ya mempunyai putra yang bernama Nabi Ishak, ya. Sedangkan dari Siti Hajar ya mempunyai putra yang bernama Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Ibrahim dan Siti Sarah sudah lama sekali menginginkan seorang putra, ya. Usia mereka sudah tua, ya. Pada waktu itu Siti Sarah berusia 99 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. Ya Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa Siti Sarah akan mengandung, ya, akan melahirkan seorang putra kelak menjadi nabi dan rasul, yaitu ada istirahat dulu. Ishak alaihi salam. Pelajaran Ya. lagi. Sekarang cuma 6. Ya, jadi siapa ayah dan ibu Nabi Ishak alaihi salam? Siti Sarah dan Ibrahim. Iya, betul. Good job. Jadi ayahnya bernama Nabi Ibrahim, sedangkan ibunya bernama Siti Sarah. Ya. Keturunan dari Nabi siapa? Nabi Ishak alaihissalam? Soleh. Nabi Ishak keturunan dari Nabi Ibrahim. Iya, Ibrahim. Teman-teman, do you have any question? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ya, mau bertanya apa? Iya, Claribel mau bertanya apa? Besok pembelajarannya apa? Lihat aja kali gitu. Pembelajarannya apa? Besok hari Kamis. Sudah ada pembelajaran Rabu imsak. depannya lagi pembelajaran apa? Sudah masuk PAT, teman-teman. Ya, nanti diinfokan lagi ya. Jadi teman-teman, untuk proses pembelajaran itu tinggal 3 hari lagi ya teman-teman ya. Sampai dengan tanggal 2. Dengan tanggal 2 Juni. Nah, setelah itu nanti tanggal 3 teman-teman ujian praktek. Nanti tanggal 8-nya baru ujian tertulis ya. Aku lagi belajar. Jadi hari ini pembelajaran terakhir untuk sentra imtak. Mungkin nanti bisa dievaluasi dari awal sampai akhir proses pembelajarannya seperti apa. Iya, teman-teman. Iya, teman-teman. Ya, Pak Dede, terima kasih penjelasannya. Ya, jadi teman-teman, hari ini adalah pembelajaran imtak yang terakhir di kelas 2 ya, karena minggu depan kita sudah memasuki kegiatan PAT ya, penilaian akhir tahun ya. Jadi teman-teman di rumah tidak lupa untuk belajar kembali materi pembelajaran imsak yang sudah dipelajari ya. Bukunya dibaca lagi ya. Untuk persiapan nanti PAT. Ya, mengerti teman-teman? Oke. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Enggak. Boleh, mau tanya apa? Enggak. Bu, suaranya kok nggak ada? Halo? Wah.
Kedengaran tidak? Dengar. Safa? Dengar. Dengar. Ya. Dengar. Claribel. Kedengaran tidak, Safa? Suara Ibu? Jaringan yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Safa. Iya, terdengar tidak suara Ibu? Oke, teman-teman. Apa? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mau bertanya tentang materi kita hari ini atau di luar materi, silakan. Kamu apa tadi? Apa? Alhamdulillah hari ini Gak kelihatan. yang hadir ada Claribel, Arya, Safa, Alam, Akila, Aji, Ya. Tapi aku udah kasih nama. ya. Dan siapa lagi gini? Nggak ada namanya. Tapi aku ganti nama. Apa? Benar, ini gak ada. Oke. Baik, teman-teman. Kemarin soalnya kehapus jadi ini. Nanti teman-teman tidak. Iya, waalaikumsalam, Safa. Kok kayak suara? Oke, nanti teman-teman tidak lupa untuk mengerjakan tugasnya di kelas ya. Oke, teman-teman. Do you understand? Oh, aku udah ngerti. Safa, sudah terdengar suara Ibu? Isi yang lain, ya adalah Tenggara. Tenggara itu punya kita. Jaringannya. Asia Tenggara. Tahu kan Asia Tenggara? Karena kita seperti Oke, ini. teman-teman, ada yang mau bertanya lagi selain tadi Claribel, Arya? Arya, apakah Arya mau bertanya? Karena kita di antara Asia Sudah paham? Jadi kita masuknya Asia Tenggara. Alam. Ada yang mau ditanyakan, Alam? Udah gak ada. Aca? Ada yang mau tanyakan, Aca? Ratu? Oke, do you understand? Ya. Ya. Oke, baik teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, ya cukup sekian pembelajaran IMTA kita hari ini ya teman-teman. Nanti tidak lupa untuk mengisi tugasnya di classroom ya. Ya teman-teman, Ibu harap teman-teman untuk lebih giat lagi ya. Pelajaran yang sudah kita pelajari lagi di rumah, dibaca lagi buku paket infaknya ya. Untuk persiapan kita nanti PAT ya. Teman-teman tetap semangat belajarnya